Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iswabian dengan NIM 20101113210044 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Belajar. Untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang masalah motivasi atau minat belajar yang rendah. Sebelumnya, belajar adalah suatu pengumpulan sejumlah pengetahuan melalui perubahan yang dialami siswa dan potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan proses pembuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan perilakunya di dalam proses belajar, sehingga minat sangat diperlukan. Sebab seseorang yang tidak memiliki minat belajar tidak mungkin melakukan aktivitas belajar. Minat adalah gejala yang tertarik pada sesuatu sehingga terdapat sesuatu pelajaran tertentu yang dilihat dan diamati dalam menekuni pembelajaran tersebut. Tanpa adanya minat, maka ia tidak dapat menguasai pembelajaran yang diberikan gurunya. Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya minat belajar. Faktor yang mempengaruhi menurunnya minat belajar siswa ada banyak jenisnya. Yang pertama, ada faktor dari dalam diri siswa yang tersebut. Faktor internal atau faktor yang dalam siswa yang tersebut adalah semua faktor yang terdapat dari dalam diri siswa atau individu itu sendiri. Adapun yang termaksud dalam faktor dari dalam antara lain inteligensi, bakat, dan kesehatan, di mana semua faktor itu saling mempengaruhi. Yang pertama ada inteligensi, yaitu kecerdasan. Kecerdasan sering disebut juga dengan inteligensi atau tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Kecerdasan ini dapat dilalui melalui minat belajar siswa. Bagaimana siswa tersebut memiliki kemampuan berpikir dalam memecahkan persoalan yang diperoleh dari belajar. Yang kedua ada bakat, merupakan kemampuan seseorang terhadap proses dan hasil belajar berupa potensi dasar yang dimiliki oleh setiap orang, di mana bakat ini muncul didasarkan dari minat siswa untuk lebih tekun dalam belajar sehingga memiliki bakat dalam bidang tertentu. Apabila siswa tersebut tidak memiliki minat dalam belajar, maka ia tidak memiliki bakat apapun. Kemudian ada kesehatan, dapat mempengaruhi minat siswa dalam belajar. Apabila kesehatannya tidak baik, maka siswa tersebut tidak memiliki minat dalam belajar sehingga dapat mempengaruhi jiwanya, misalnya mudah tersinggung, tidak dapat mengkonsentrasikan diri terhadap pembelajarannya sehingga mengakibatkan terhambat dalam kegiatan belajarnya dan tidak dapat melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada faktor dari luar diri siswa, yaitu eksternal. Faktor eksternal dibagi tiga, yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Izinkan saya memberikan solusinya, yaitu solusi untuk faktor internal hanya dapat diatasi dengan usaha dari diri siswa tersebut, dengan membuat dirinya nyaman dan tidak terbebani dalam belajar, seperti bergaul dengan orang yang senang belajar. Bergaul dengan orang-orang yang senang belajar dan senang berbuat prestasi akan membuat siswa menjadi gemar belajar. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan dari faktor lingkungan keluarga adalah sebagai orang tua harus mengetahui faktor mana yang mempengaruhi menurunnya minat belajar anak. Perhatian orang tua juga sangat penting, terutama dalam membangun hubungan yang terkait dengan kesulitan dalam yang dialami anak. Dari faktor lingkungan sekolah sebaiknya dimulai dari kesadaran guru-guru untuk memotivasi semangat belajar siswa. Guru harus kreatif dalam mengajar dan menggunakan metode belajar yang bervariasi sehingga menimbulkan rasa ketertarikan pada diri siswa. Dengan adanya rasa ketertarikan ini, siswa akan berminat untuk mengikuti pembelajaran. Siswa yang tidak merasa jenuh sehingga ada semangat untuk belajar. Sedangkan dari faktor lingkungan masyarakat dapat dilihat dari bentuk kehidupan masyarakatnya, terutama anak-anak yang bermoral baik, maka pendidikannya juga baik. Apabila masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, tidak menjudi, yang mempunyai kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang tidak baik, maka itu juga akan sangat mempengaruhi kepada anak yang berada di lingkungannya tersebut. Baik, sekian penjelasan saya pada kali ini. Saya Ahmad Yusuf Abian izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.